Turki nampaknya membuat perubahan besar setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan 40 unit pesawat tempur Lockheed Martin F-16. Amerika Serikat menyetujui penjualan pesawat tempur F-16 kepada Turki dan dapat diselesaikan dalam beberapa bulan, seperti disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin yang dilansir dari Daily Sabah. Turki telah berusaha untuk memodernisasi pesawat tempur yang ada pada Angkatan Udara negaranya. Untuk itu, Turki berusaha membeli 40 unit F-16 dan hampir 80 kit modernisasi dari Amerika setelah pembelian F-35 gagal. Pembicaraan tentang kesepakatan itu diperkirakan akan meningkat setelah 2 amandemen yang menempatkan syarat pada penjualan potensial ke Turki bulan lalu dilaporkan dihapus dari RUU versi Senat yang menciptakan rintangan baru untuk kesepakatan apapun. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia mendukung penjualan tersebut dan bahwa dia akan berusaha meyakinkan anggota parlemen untuk mengirimkan jet F-16 untuk Angkatan Udara Turki. Kalin mengatakan bahwa pemerintahan Biden melakukan upaya yang tulus untuk masalah ini. Tidak mudah untuk memberikan perkiraan yang jelas, tetapi tampaknya ada kemungkinan besar proses itu selesai dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kata Kalin ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan menjual F-16 ke Turki. Ketika ini terjadi, masalah F-16 baik modernisasi maupun pembelian F-16 baru akan terselesaikan, katanya dalam wawancara dengan penyiar swasta CNN Turki. Dilansir dari Eurasian Times, juru bicara Presiden Tayyip Erdogan baru-baru ini mengumumkan bahwa proses Amerika Serikat mengesahkan penjualan jet tempur F-16 ke anggota NATO Turki sedang mengalami kemajuan dan dapat diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Namun Turki tampaknya telah mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan armada F-16 dengan radar buatan dalam negeri. Perusahaan pertahanan Turki Aselsan pada hari Kamis lalu telah meluncurkan radar aktif Electronical Scan Array atau AESA yang dikembangkan di dalam negeri. Rudal tersebut akan dipasang pada jet tempur F-16 Angkatan Udara Turki dan kendaraan udara tak berawak Akinci, tulis Jens mengutip pernyataan Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir. Radar AESA ini juga nantinya akan melengkapi jet tempur generasi kelima Turki, yaitu TFX yang kini sedang dikembangkan. Turki saat ini sedang melaksanakan proyek Ozgur di mana 35 jet F-16 Block 30 akan ditingkatkan kemampuannya. Pengerjaan peningkatan avionik dan sistem F-16 serta modernisasi struktur pesawat dilaksanakan di dalam negeri Turki. Dengan peningkatan ini, masa pakai F-16 Turki pun akan meningkat dari 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Saat ini Turki telah mengoperasikan 43 F-16 Block 30, 117 F-16 Block 40, dan 110 F-16 Block 50. Peningkatan F-16 dilaksanakan untuk Block 30 karena ketersediaan kode sumbernya, sementara untuk F-16 lainnya belum di-upgrade, tulis Aviation Online. Dalam peningkatan ini, pesawat akan menjalani penggantian komputer misi baru, unit antarmuka sistem, tampilan warna kokpit baru, pengukur bahan bakar hidrolik, layar tampilan mesin, sistem identifikasi teman atau musuh baru, penerima peringatan radar baru dan sistem navigasi inersia. Peningkatan radar F-16 Turki ke radar AESA memungkinkan pesawat tersebut memiliki keunggulan lebih dari varian standar lainnya. Radar AESA memiliki kemampuan serangan elektronik dan dapat melakukan misi udara ke udara, udara ke darat, dan udara ke laut secara simultan. Menurut beberapa sumber, pengembangan dan integrasi radar AESA pada F-16 merupakan salah satu dari sekian banyak upgrade dalam program modernisasi yang dilakukan oleh Turki. Varian kursi tunggal C dan kursi ganda dari F-16 adalah landasan kekuatan penerbangan tempur garis depan Angkatan Udara Turki. Industri dalam negeri telah melakukan banyak peningkatan pada pesawat tempur ini. Kebutuhan untuk mengupgrade pesawat tempur F-16 menjadi semakin penting karena meningkatnya kekuatan Angkatan Udara Hellenic yang mengandalkan jet tempur Rafale dan dengan akuisisi jet tempur canggih lainnya. Secara umum, radar AESA memberikan keuntungan substansial mengenai kecepatan akuisisi target, jangkauan di mana ancaman dan potensi ancaman dapat dideteksi, dan presisi ketepatan trek berikutnya terutama untuk objek yang lebih kecil. Radar ini secara signifikan lebih andal, menghasilkan lebih banyak waktu aktif dan ketahanan macet yang lebih baik. Radar AESA diproduksi secara lokal hanya oleh segelintir negara, dan sekarang Turki telah bergabung dengan klub elit. Dengan penjualan Amerika yang masih belum pasti, Turki tampaknya menghadapi tantangan dan secara konsisten melakukan peningkatan untuk menghadapi ancaman dari Yunani berikutnya.